Pelindung tampan. Sebelum lanjut episode 235-237 jangan lupa subscribe CAFENOVEL, jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar, agar kami tetap semangat buat episode selanjutnya. Terima kasih. Benar-benar luar biasa. Episode 235. Saudara Tianyao, apa yang Anda lakukan seperti kasino Makau, ini benar-benar luar biasa. Zhang Wenzi meletakkan ibu jarinya di bahu Luo Tianyao. Luo Tianyao mengambil 2 gelas anggur merah dari nampan di tangan seorang pelayan seksi dengan kostum bunigel, dan menyerahkannya kepada Zhang Wenzi sambil tersenyum. Saya melakukannya dengan gaya kasino besar Makau, bagaimana? Tidak buruk. Luo Tianyao tersenyum dan memanggang Zhang Wenzi dengan segelas anggur. Tidak buruk, tempat ini mewah, menyegarkan untuk ditonton dan dimainkan. Zhang Wenzi tertawa dan meminum anggur merah di gelasnya. Siapa keduanya? Luo Tianyao memandang Cleo Liu dan Guan Jing di samping Zhang Wenzi dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Orang-orang yang datang dan pergi ke sini semuanya pria dengan setelan jas mewah, dan wanita dengan gaun mewah. Gaun Cleo Liu dan Guan Jing terlihat sedikit salah. Oh, ini 2 temanku. Zhang Wenzi tersenyum. Luo Tianyao tahu bahwa ini adalah gadis Zhang Wenzi, jadi dia terlalu malas untuk bertanya. Menyapa Cleo Liu dan Guan Jing merasa sedikit tersanjung, dan dia sedikit ragu untuk berbicara. Cleo Liu dengan enggan berjabat tangan dengan Luo Tianyao dan ingin mencari alasan untuk pergi dari sini. Kiri dan kanan depan panggung dapat bertukar chip, dan semua orang berkumpul di sekitar panggung. Gadis-gadis sekolah yang cantik dalam pakaian bisnis bertukar chip untuk para penjudi yang bersemangat. Hari ini adalah pembukaan kios judi, dan tidak ada yang memberikan chip senilai 20.000 denominasi. Ada hampir ratusan orang di sini, dan setiap orang memiliki 7 atau 8 juta untuk 20.000. Luo Tianyao benar-benar membuat masalah besar. Tetapi bagi orang-orang kaya ini, 20.000 hanyalah gerimis, dan mereka yang bertaruh sedikit lebih besar akan kalah tanpa satu pukulan pun, dan mereka tidak akan peduli dengan sejumlah kecil uang ini sama sekali. Landen Shen juga bertemu banyak kenalan di kasino. Zhang Wenzi tidak menyebut mereka, seperti Qiaolan, dan Direktur Perdagangan Luar Negeri Li Kuan. Ini hanyalah kumpulan musuh dalam panci bubur. Cektes, wanita itu tidak buruk, dia adalah hidangan biksu yang malang. Pada pandangan pertama, dia terlihat seperti tipe kekosongan dan kesepian. Fa Jiang menatap seorang wanita cantik, dan tidak bisa menahan senyum. Landen Shen tahu bahwa orang ini bernafsu, dan terlalu malas untuk memperhatikannya. Wanita dewasa yang cantik di sisi yang berlawanan berusia sekitar 30 tahun. Dia mengenakan pakaian yang elegan dan mewah, dengan cincin emas dan kalung berlian. Dia memancarkan kemewahan yang luar biasa. Dia mungkin juga orang yang berstatus. Halo, wanita ini. Fa Jiang segera melangkah maju untuk menyapa. Siapa kamu? Wanita cantik itu melirik Fa Jiang dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Halo, namaku palsu. Berani aku menanyakan namamu? Fa Jiang juga menyapa wanita cantik itu dengan senyuman. Palsu. Pria malang seperti ini, Landen Shen benar-benar malu untuk berjalan bersamanya. Fa Jiang sekarang adalah pemimpin tim Long Teng, dan identitasnya dirahasiakan, sehingga namanya tidak dapat dibocorkan. Halo, Pak Fa. Wanita cantik itu terdiam sejenak, lalu bertanya sambil tersenyum. Landen Shen segera berpura-pura tidak mengenal Fa Jiang dan pergi ke depan panggung untuk bertukar chip. Bantu aku menukar 2 juta chip. Landen Shen mengeluarkan kartu banknya. Tolong tunggu sebentar. Gadis cantik di depan panggung melihat bahwa Landen Shen masih muda, tampan dan kaya, matanya lurus, dan dia adalah orang pertama yang masuk dan keluar dari tempat ini saat masih muda. Sebagai Landen Shen. Setelah menebus chip, Landen Shen melirik Fa Jiang. Hahaha, Pak Fa, kamu lucu sekali. Saya tidak tahu metode apa yang digunakan Fa Jiang untuk membuat wanita dewasa yang cantik itu tertawa. Orang-orang Fa Jiang sedikit busuk, tetapi keterampilan gadis ini tidak bisa diremehkan. Pada pandangan pertama, mereka adalah veteran Zongheng Huagong. Pada saat ini, sebuah pisau di samping Luo Tianyao menyipitkan matanya, menunjuk ke suatu tempat, dan berbisik kepada Luo Tianyao, Tianyao, ini Landen Shen. Anak ini sebenarnya ada di sini. Ekspresi Luo Tianyao tiba-tiba mengeras. Bukankah orang ini di sini untuk bermain?
Ah Dao berkata dengan dingin. Jangan khawatir, aku sudah lama memikirkan kemungkinan ini. Hari ini, kakekku mengundang paman ketujuh. Lagi pula, ini adalah kasino. Bagaimana mungkin seorang pria nekat menendang ladangku? Luo Tianyao mendengus dingin. Tepat ketika Luo Tianyao menatap Landen Sen tiba-tiba menoleh dan menyeringai pada Luo Tianyao. Melihat mata dingin dan tegas Landen Sen, Luo Tianyao hanya bisa terkejut. Landen Sen hanya menatap Luo Tianyao dan kemudian menarik pandangannya, melihat sekeliling kios judi, itu memang kasino besar. Dealer wanita dengan pakaian profesional sedang bermain dadu, membagikan kartu, dan menggoyangkan roulette. Keripik mengalir di berbagai meja permainan. Blackjack, stud, roulette, bakarat, dadu, slot, mahjong. Semuanya. Sudah ada getaran kasino besar di sini, dengan musik lembut dan pencahayaan lembut yang memberi petunjuk, dorongan untuk menghabiskan banyak uang. Guan Jing sedikit terpesona, ini adalah kasino besar, tempat orang kaya datang. Untuk menunjukkan bahwa dia sangat kaya, Zhang Wenzi juga mendapat 5 juta chip dan menempatkannya di meja blackjack, bertaruh dengan 3 pengusaha kaya dan seorang bandar, salah satunya adalah Li Kuan, Direktur Biro Perdagangan Luar Negeri. Pedagang cantik itu duduk di desa. Haha, 777, jam 21. Suspensi. Dealer membuka kartu, dan tidak meledak, 20 poin. Zhang Wenzi tertawa, dia menang lagi, itu sangat keren. Tuan Zhang benar-benar beruntung hari ini, dia akan mengundang saya makan malam di lain hari. Li Kuan tersenyum. Pasti, selama Direktur Li bisa mengagumi wajahnya. Zhang Wenzi berkata dengan gembira, keberuntungan hari ini terlalu bagus, dan dia memenangkan 1 juta hanya dalam beberapa pertandingan. Sambil melihat sekeliling, Landen Sen perlahan berjalan ke meja Zhang Wenzi. Itu kamu. Cleo Liu, yang berada di samping, menatap Landen Sen, kepalanya tiba-tiba bersenandung, seolah disambar petir. Meskipun cahaya sangat gelap malam itu, Cleo Liu mengingat penampilan Landen Sen dalam-dalam di benaknya. Itu dia. Itu penyelamatmu sendiri. Landen Sen melirik Cleo Liu, dengan tenang, gadis ini berjalan dengan bajingan seperti Zhang Wenzi, yang membuat Landen Sen memandang rendah dirinya. Melihat Landen Sen mengabaikannya, Cleo Liu tidak tahu harus berkata apa, emosinya sedikit rumit, dia tidak berharap bertemu Landen Sen di sini. Menang. Melihat Zhang Wenzi menang lagi, Guan Jing meraih lengan Cleo Liu dan mengguncangnya dengan penuh semangat. Cleo Liu tersenyum meminta maaf, ekspresinya sedikit kaku. Apakah Anda tertarik dengan meja itu? Fa Jiang datang pada suatu saat, menepuk bahu Landen Sen, dan tersenyum. Setelah menyelesaikan satu putaran, Landen Sen segera duduk di kursi cadangan meja permainan, tepat di sebelah Zhang Wenzi, meja nomor 8, siap untuk mulai menghasilkan uang. Fa Jiang berdiri di belakang Landen Sen, menyaksikan pertempuran dengan penuh minat. Kebanyakan orang yang datang untuk bermain di kasino ini adalah orang kaya setengah baya, dan mau tak mau aku sedikit terkejut melihat pemuda seperti itu tiba-tiba datang. Ini pria tampan. Wow, pria yang sangat tampan. Guan Jing menunjuk Landen Sen dan berteriak sambil menarik gaun Cleo Liu. Cleo Liu terdiam, bertanya-tanya mengapa Landen Sen datang ke tempat seperti itu. Seperti dua kolam air. Episode 236. Landen Sen mengenakan setelan kasual yang mewah, dengan sosok tinggi dan mata seperti dua kolam air dalam, tajam dan tak terduga. Saya harus mengatakan bahwa aura dan sikap Landen Sen cukup mematikan bagi gadis-gadis biasa. Landen Sen, kamu. Zhang Wenzi melihat Landen Sen datang, wajahnya sangat berubah, dan dia terkejut dan marah. Zhang Wenzi ingin menikam Landen Sen sampai mati, tetapi dia tidak memiliki kemampuan, dan setiap kali dia bertemu Landen Sen, dialah yang selalu terluka. Zhang Wenzi memiliki ketakutan yang tidak dapat dijelaskan terhadap Landen Sen. Sialan, ini kamu. Li Kuan di samping sangat marah, berdiri dan menunjuk ke arah Landen Sen, matanya menyala dengan api. Ketika Li Kuan menari di pesta makan malam terakhir kali, dia ditendang oleh Landen Sen dan hampir mengalami gegar otak. Dia berada di rumah sakit selama lebih dari seminggu sebelum dia pulih. Apa yang kamu lakukan? Bersikap sopan terhadap tenaga kerja dan manajemen. Landen Sen menyeringai dan mencibir. Kamu. Li Kuanqi tidak bisa bernapas dengan lancar.
Zhang Wenzi juga sangat bingung, kapan Luo Tianyao mengundang anak ini. Omong-omong, apa identitas Landen Shen ini? Oke Direktur Li, karena dia ingin bermain, biarkan dia bermain. Ayo bersaing di meja judi. Zhang Wenzi mencibir. Meskipun Landen Shen sangat terampil, perjudian bergantung pada keberuntungan. Zhang Wenzi merasa bahwa Landen Shen akan kehilangan segalanya cepat atau lambat. Li Kuan mendengus dingin, dan duduk dengan tatapan muram, berpikir bahwa cepat atau lambat, dia akan membuatmu terlihat baik. Landen Shen mengabaikan Zhang Wenzi, mengeluarkan 2 juta chip dari kotak, dan berkata kepada dealer, berikan kartunya. Semua uang sebelumnya diberikan kepada Su Yunsan untuk membayar hutang. 2 juta yuan sudah menjadi milik seluruh Landen Shen, tapi dia penuh percaya diri. Bagaimanapun, dia ada di sini untuk bermain hari ini, dan semakin banyak dia menghasilkan, semakin baik. Fa Jiang menyaksikan dari sela-sela, mengobrol dengan wanita cantik sambil minum. Sekarang termasuk dealer, total ada 6 orang. Melihat Landen Shen masih sangat muda, beberapa petinggi lainnya di meja judi menunjukkan ekspresi jijik. Pada awal permainan pertama, dealer cantik duduk di bank. Pemalas membuat taruhan, dan Landen Shen langsung melemparkan 500.000 chip. Para penonton sedikit terkejut. Dibutuhkan keberanian untuk membuang begitu banyak uang sekaligus. Chu Shou Shou gelombang, dealer cantik itu terpesona dan membagikan 2 kartu untuk dirinya sendiri, dan membagikan kartu dengan terampil. Mata Landen Shen menyipit, dan matanya menangkap setiap detail dari kesepakatan dealer cantik. Ketika dikirim ke Landen Shen, dealer cantik bahkan mengedipkan mata padanya. Landen Shen mendapat 2 kartu, satu adalah 2 dan yang lainnya adalah 4. Ini baru jam 6. Dilihat dari tipe tangan ini, Landen Shen pasti akan terus meminta kartu. 2 kartu Zhang Wenzi, satu adalah 10 dan yang lainnya adalah Jack dalam blackjack dihitung sebagai 10 poin. Pada 20 poin, itu dianggap sebagai kartu besar, dan jika Anda menginginkan kartu, itu pada dasarnya akan meledak. Tidak. Zhang Wenzi berteriak, melihat kartu Landen Shen, dia tidak bisa menahan cibiran, benar-benar bodoh untuk menjadi bodoh. Li Kuan juga menunjukkan jejak penghinaan, dia sekarang memiliki 4 dan 6 di tangannya. 2 lawan lainnya juga menunjukkan kartu up mereka, yaitu masing-masing 9 dan 16, dan kartu up dealer adalah 9. Sekarang semua orang memutuskan apakah akan bermain kartu atau tidak. Minta kartu. Kecuali lawan di 16 dan Zhang Wenzi yang tidak terus meminta kartu, semua orang meminta kartu, dan Landen Shen juga meminta kartu. Dealer membagikan kartu, dan Landen Shen mendapat 9. Jumlah total kartu sekarang bertambah hingga 15 poin, dan ada kemungkinan besar untuk meledak jika dia menginginkannya lagi. Zhang Wenzi memiliki 20 poin, Li Kuan memiliki 19 poin, dan semua orang memiliki 16 poin dan 18 poin. Tidak lagi. Aku juga tidak menginginkannya. Yang lain tidak menginginkan kartu itu, dan Landen Shen terus berkata, saya ingin kartunya. Dealer memberi Landen Shen kartu lain. Landen Shen mendapat 3, dan sekarang 4 kartu Landen Shen adalah 2, 4, 9, dan 3, menghasilkan 18 poin, dan jika dia terus meminta kartu, ada kemungkinan besar dia akan meledak. Lanjutkan untuk meminta kartu. Landen Shen berteriak lagi. Sekelompok penjudi di kerumunan tiba-tiba menjadi gelisah, dan mereka berani meminta kartu, kecuali jika kurang dari 3, yang kemungkinannya sangat rendah. Zhang Wenzi dan Li Kuan keduanya mencibir dengan jijik. Meskipun blackjack kasino bergantung pada keberuntungan, ia sangat memperhatikan kemungkinan bertindak membabi buta dan berjuang untuk keberuntungan akan buruk. Ekspresi Landen Shen acuh tak acuh, dia meminta kartu sendiri, dan dealer cantik memberinya 1. Kartu cerahnya masih 3. Dengan cara ini, Landen Shen adalah 2, 4, 9, 3, 3. Buat 5 naga pada pukul 21, bunuh mereka semua. Tidak ada Jack hitam di lapangan, dan Landen Shen memiliki kartu terbesar. Semua penjudi yang duduk di sini tercengang, anak ini juga beruntung. Bandar cantik itu menunjukkan kartunya, dan kartu tersembunyinya adalah 20 poin, yang lebih tinggi dari semua orang kecuali Landen Shen. Menurut aturan, jika pemain menunjukkan 5 kartu naga, bankir harus membayar 2 kali, yaitu 1 juta, dan masing-masing dari 4 pemain lainnya membayar bankir jumlah taruhan yang sesuai.
Dalam sekejap, meja judi London Sen dipenuhi dengan sejuta chip lagi. Wajah Zhang Wenzi dan Li Kuan menjadi gelap seketika. 1 juta untuk menghasilkan 1 juta, kecepatan menghasilkan uang sangat keren. Dia luar biasa. Guan Jing memandang London Sen, matanya yang kecil penuh bintang, seperti bidadari. Cleo Liu juga sangat lega, ketika London Sen mengatakan bahwa dia menginginkan kartu, semua orang di lapangan gugup, termasuk dia. Mungkin secara langsung, Cleo Liu merasa bahwa pemuda di depannya tidak biasa. Keberuntungan masih bagus. Li Kuan memelototi London Sen dan berkata dengan sangat tidak senang. Keberuntunganku selalu baik. London Sen mencibir. Li Kuan merasa tidak senang di dalam hatinya, dan bersenandung, lihatlah ekspresimu setelah kehilangan segalanya. Ketika para bos di meja judi melihat bahwa London Sen telah memenangkan begitu banyak uang, tidak ada perubahan di wajah mereka, dan mereka terlihat tenang dan nyaman. Selain terkejut, dia akhirnya menyingkirkan rasa jijiknya. Tidak masalah apakah Anda menganggapnya enteng atau tidak, bagi orang biasa, 21 poin ini murni masalah keberuntungan. Tangan pertama hanyalah hidangan pembuka, permainan blackjack ini paling mudah untuk dimenangkan. Dalam permainan level ini, ketika dealer mengocok dan membagikan kartu, cukup dengan mengganti kartu yang diinginkannya dalam 1/7 detik. Untuk membuktikan untuk mencegah dealer dan penjudi dari kecurangan, setiap meja poker dilengkapi dengan mesin pengocok otomatis, dan kartu yang dipulihkan dimasukkan ke dalam mesin, yang benar-benar dapat mengganggu urutan kartu. Bagi London Sen, tidak peduli seberapa berantakan kartunya, selama kartunya bisa diganti, semuanya tidak akan menjadi masalah. Sudah lama sejak saya bermain kartu di meja, dan rasanya enak. Putaran kedua segera dimulai. London Sen langsung mengambil 20 chip berbentuk persegi biru di depannya dan membuangnya. Chip berbentuk kotak biru memiliki nilai nominal terbesar, masing-masing 100.000, dengan total 2 juta. London Sen menginvestasikan 2 juta. Semua penjudi memandang London Sen dengan linglung, dan suasana tiba-tiba menjadi sedikit bermartabat. Ini Gao Fu Shuai. Mata Guan Jing penuh dengan bintang-bintang kecil, merasa bahwa London Sen jauh lebih mengesankan daripada Zhang Wenzi. Semua orang juga sedikit terkejut, melempar 2 juta, ini benar-benar pertandingan besar. Dealer cantik itu menarik napas dalam-dalam dan terus membagikan kartu. London Sen membalik tangan kanannya dan mengetuk meja secara tidak sengaja, dan mendapat A dan 10 langsung dari dealer. Aku, sialan. Zhang Wenzi dan Li Kuan sama-sama terkejut. Para penjudi juga terkejut. Anak ini sangat beruntung, kan? Kartu dealer kecantikan. Episode 237. Kartu dealer kecantikan adalah 9, 10. Tanpa blackjack, London Sen menang langsung, dan blackjack menang 1,5 kali. Dealer memiliki 19 poin, yang tidak rendah, lebih tinggi dari semua orang kecuali London Sen. Dealer membayar 3 juta, dan sisanya membayar dealer dengan jumlah taruhan yang sesuai. Wajah cantik bandar cantik itu menjadi pucat, meskipun kasino kehilangan uang, bukan dia, tetapi sulit baginya untuk menjelaskan kepada Luo Tianyao ketika dia kehilangan terlalu banyak. Permainan berlanjut. Di game ketiga, London Sen bertaruh 3 juta, dan itu adalah kartu 5 naga lainnya. Peluangnya berlipat ganda, dan dealer kehilangan 6 juta. Tangan dealer cantik gemetar. Ada pepatah yang bagus, judi kasino, ketika Anda menang, Anda harus bertaruh. Saat Anda mengalami kekalahan beruntun, bertaruhlah sesedikit mungkin. Beberapa penjudi kalah 100 di tangan pertama, 200 di tangan kedua, kalah lagi di tangan kedua, dan 400 di tangan ketiga. Penjudi seperti itu sering berakhir kalah bersih. London Sen tidak lagi perlu mempertimbangkan masalah menang dan kalah, dan beberapa orang berikutnya memiliki kepercayaan penuh padanya untuk menang. Karena itu adalah kios judi Luo Tianyao, keluarga Luo yang ingin dia menangkan tidak bisa terus berjalan. Sial, keberuntungan anjing gelombang Ri pria ini terlalu buruk. Menyaksikan London Sen terus memenangkan uang, Zhang Wenzi sangat tidak senang. Li Kuan juga memiliki wajah muram. Sekarang, di meja London Sen, sudah ada puluhan juta chip bulat merah dan hitam nilai nominal 10.000 ditempatkan tinggi, dan 2 lapisan chip kotak merah nilai nominal 50.000 dan chip biru ditempatkan. Ditumpuk di samping. Chip persegi nilai nominal 100.000.
Tuan Fa, teman Anda beruntung. Wanita cantik itu berkata kepada Fa Jiang dengan senyum menawan. Hahaha, tidak apa-apa, kegembiraan masih akan datang. Fa Jiang tersenyum dan berkata, menyaksikan Landen Sen menang dengan liar, tangannya gatal. Keripik menumpuk di gunung, pemandangan ini mewah, dan segera menarik banyak orang. Luo Tianyao dan Kiao Lan sedang bersulang dan mengobrol di kursi di kejauhan. Nona Kiao, Anda dipersilakan untuk datang ke permainan saya. Luo Tianyao tersenyum. Kiao Lan tersenyum canggung dan berkata, Tuan Luo terlalu sopan. Saya belum meminta maaf kepada Anda untuk yang terakhir kalinya. Putri saya terlalu mengabaikan etiket. Saya harap Anda, Tuan Luo, sebelum dia selesai berbicara, Luo Tianyao menyela, Nona Su, saya tidak bisa memanjat tinggi, jadi tolong jangan sebut dia lagi. Rosu adalah wanita Landen Sen. Awalnya, dia melompat dari gedung dan bunuh diri, tetapi Luo Tianyao berpikir bahwa Rosu akan cacat seperti dirinya jika dia tidak mati. Luo Tianyao sangat membenci Landen Sen di dalam hatinya, tetapi dia sudah ditakuti oleh Landen Sen, setidaknya dia tidak berani mengacaukan Landen Sen sekarang. Wajah Kiao Lan sedikit tidak enak dipandang sejauh ini, dengan sikap Luo Tianyao, kontrak pernikahan antara Rosu dan Luo Tianyao benar-benar hancur. Tidak mungkin mendapatkan banyak uang dari Luo Tianyao. Semuanya kacau oleh Landen Sen memikirkan Landen Sen memukuli dirinya sendiri dan putranya Kiao Xing sebelumnya, kemarahan Kiao Lan terhadap Landen Sen juga membengkak ke tingkat tertentu. Pada saat ini, Ah Dao datang dan membisikkan beberapa kata di telinga Luo Tianyao. Wajah Luo Tianyao sedikit berubah, dan dia berkata kepada Kiao Lan sambil tersenyum, Nona Kiao, saya punya sesuatu untuk dilakukan, jadi saya minta maaf. Setelah itu, Luo Tianyao mengikuti ekspresi Ah Dao dan bergegas ke meja judi di sisi Landen Sen. Mengetahui bahwa Landen Sen telah menang di kasinonya, Luo Tianyao tiba-tiba memiliki firasat buruk di hatinya, anak ini bahkan tidak akan pandai berjudi, kan? Melihat Luo Tianyao datang, melihat tumpukan tinggi chip di meja judi Landen Sen, dia berkata sambil tersenyum, Tuan Landen Sen, Anda benar-benar beruntung. Anda di sini hari ini, saya adalah pemain kecil. Pengpi bersinar. Mendengar Luo Tianyao berbicara dengan seorang pemuda sangat sopan, semua orang sedikit terkejut dan menebak identitas Landen Sen. Zhang Wenzi dan Li Kuan juga sangat bingung. Landen Sen menoleh untuk melihat Luo Tianyao, dan berkata sambil mencibir, aku tidak mengenalmu, orang cacat, keluar. Begitu kata-kata itu jatuh, penonton terkejut, dan semua orang membuka dagu mereka dan menatap Landen Sen. Apa katamu nak? Dahi Ah Dao meledak dengan urat biru dan meraung keras ke arah Landen Sen. Pergi. Aku tidak ingin mengulanginya untuk ketiga kalinya. Landen Sen melirik Ah Dao dan berkata dengan tenang. Wajah Luo Tianyao membeku, dia dengan paksa menekan amarah di hatinya, dan tersenyum, oke, semoga Tuan Landen Sen bahagia. Setelah dia selesai berbicara, Luo Tianyao juga tidak pergi, tetapi menatapnya dengan tatapan kosong, dengan Ah Dao Hou di sampingnya. Landen Sen mencibir, Luo Tianyao ini telah belajar banyak. Siapa orang ini? Berani berbicara dengan bos Luo seperti itu. Itu benar, siapa anak itu sangat tidak sopan. Benar-benar tidak berpendidikan. Sekelompok besar orang di sekitar menunjuk ke arah Landen Sen. Temanmu akan menjadi sasaran kritik publik. Wanita cantik itu tersenyum pada Fa Jiang. Fa Jiang tersenyum, apa bedanya? Saya berjanji teman saya akan terus menjadi pusat perhatian. Aku tidak tahu, kamu juga memenuhi syarat untuk menghadiri perjamuan. Li Kuan di samping menunjukkan cibiran menghina. Li Kuan, apakah kamu masih bermain atau tidak? Cepatlah jika kamu tidak bermain. Landen Sen berkata dengan senyum kering. Li Kuan sangat marah. Anak ini memenangkan sejumlah uang, apakah dia benar-benar berpikir dia luar biasa? Melanjutkan. Landen Sen duduk tegak dan terus berjudi, ternyata semakin banyak penjudi berkumpul di sekitar meja. Luo Tianyao, yang tidak jauh, segera merekrut seorang pelayan pria. Pergi dan undang Nona Lili. Luo Tianyao berbisik kepada pelayan. Ya, bos. Pelayan itu mengangguk. Permainan berlanjut. 6 juta. Landen Sen langsung mendorong sejumlah besar chip kotak biru dan chip kotak merah di sebelah tangannya dan bertaruh 6 juta. Meskipun ada banyak penjudi jalan-jalan orang kaya,
tetapi perjudian sebesar Landen Sen sudah cukup untuk membuat semua orang menghela nafas. Bandar cantik membagikan kartu, wajahnya sedikit jelek. Luo Tianyao memperhatikan, yang tidak diragukan lagi menyebabkan banyak tekanan padanya. Landen Sen mendapat 9 dan 6, total 15 poin. Kartu semacam ini agak memalukan, jika Anda menginginkan kartu lain, kemungkinan besar akan meledak. Selain itu, kartu dealer adalah 9, mudah untuk membunuh poin Landen Sen. Zhang Wenzi mendapat 12 poin, Li Quan mendapat 10 poin, dan yang lainnya masing-masing mengumpulkan 12 poin dan 13 poin. Minta kartu. Minta kartu. Minta kartu. Semua orang menyatakan bahwa mereka menginginkan kartu, dan Zhang Wenzi dan Li Quan juga menginginkan kartu. Saya tidak ingin kartu lagi, kata Landen Sen dengan tenang. Untuk sementara waktu, semua orang tercengang. Apa? Zhang Wenzi mengira ada yang salah dengan telinganya. Para dealer sedikit terkejut. Dia tidak mau bermain kartu lagi. Penonton para penjudi gempar, dan tindakan Landen Sen membuat semua orang mengungkapkan ketidakpahaman mereka. Termasuk Cleo Liu juga mengerutkan kening. Hahaha, keberuntungan sudah berakhir. Li Quan mencibir, Landen Sen, orang bodoh yang beruntung, tidak berguna, tetapi dia tidak bodoh. Hehe, Anda ingin memenangkan uang bahkan pada jam 15. Yang ini mengalahkannya. Zhang Wenzi diam-diam senang.